أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini bersama aku Dila dan juga Neng sebagai pemandu acara yang akan berbincang asik pada hari ini. Nah, kali ini kita juga akan membahas tema yang super asik, yakni tentunya tentang perjalanan haji dan umroh yang bernarasumber sangat spesial sekali, yakni ada Profesor Dr. Haji Wawan Wahidin MPD dan juga Haji Ahmad Eko AD SPME selaku rektor dan juga selaku narasumber yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita berbincang asik nih Neng, kita kayaknya harus salam sapa dulu. Iya, betul sekali Kak. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk rektor kita yang sangat spesial dan sangat tampan hari ini. Oke, ada Profesor Dr. Haji Wawan Wahidin MPD, dipersilakan Prof. Salam sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibadah haji dan umroh merupakan cita-cita yang menjadi dambaan setiap muslim dan muslimah. Tentu keberangkatannya menuju kota suci Mekah dan Madinah. Itu yang kami maksudkan. Nah, perjalanan ini tentu memerlukan bimbingan, informasi, sekaligus juga pembinaan ya. Karena jangankan mau berangkat, sebelum berangkat juga harus banyak menunggu. Nah, karena itu sengaja kami hadirkan GEM Global Energy Multazam sebagai salah satu pelayan umat yang membidangi layanan di bidang haji dan umroh ini, tour and travelnya. Karena itu kami ucapkan terima kasih Pak Direktur yang telah berkenan hadir di lembaga tercinta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi saya teringat sebuah firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Berbasis ayat ini, umat Islam diseru untuk melakukan ibadah haji. Namun sekali lagi, sebagaimana pengantar perdana tadi, bahwa perjalanan ini perlu ada bimbingan, perlu ada pembinaan, sehingga apa yang didambakan menjadi haji mabrur bisa tercapai. Selanjutnya kami persilahkan Direktur GEM Global Energy Multazam selaku penyelenggara Tour and Travel Haji dan Umroh. Kami silakan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa atimul hajjah wal umrata lillah. Jazakallahu khairan. Baik pemirsa, terima kasih. Kami merasa surprise dan bangga atas undangan Bapak Rektor luar biasa hari ini. Dan host yang sangat cantik, Masya Allah. Dan kru, terima kasih. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kami diundang khusus dari Rektor UIN. Dan Alhamdulillah GEM atau singkat dari PT Global Energy Multajam adalah salah satu travel umroh maupun haji khusus yang ada di Banten. Dan Alhamdulillah kantor pusat pun ada di Ciracas, Serang, Banten. Alhamdulillah Pak Rektor, kami selaku travel berusaha untuk menjaga visi misi kami. Nah, di antara adalah edukasi, kemudian proteksi, dan donasi. Ya. Proteksi, nah ini kami berusaha semaksimal mungkin jamaah yang kami berangkatkan, baik haji khusus maupun tadi umroh yang ada Pak Rektor tadi untuk rindu ke Baitullah, itu kita proteksi, artinya kita lindungi dari keamanannya, kenyamanannya, itu benar-benar jangan sampai terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti contoh jamaah yang bisa pergi nggak bisa pulang, Prof. Terlantar. Insya Allah kita akan proteksi, dan tempatnya pun baik hotel maupun pesawat. Untuk pesawat kami Alhamdulillah sudah 10 tahun bersama Saudi Arabia, tidak direct. Nah untuk hotel Alhamdulillah tidak terlalu jauh, sehingga jamaah benar-benar fokus untuk ibadah. Ya. Dan ini bagian dari edukasi ya. Nah, untuk edukasi Prof, kami mengadakan selalu sebelum pemberangkatan itu mengadakan manasik sesuai dengan sunnah Nabi. Dan ini memanfaatkan media canggih ini. Ini juga bagian dari edukasi. Itulah kepedulian kami ya dari UIN, sehingga ke depan insya Allah ada umroh bersama Game Tour, misalkan mahasiswanya, dosennya, karyawannya. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan insya Allah. Masya Allah. Saya kira itu. Oke, berarti sangat penting sekali ya Pak ya, untuk edukasi dan juga pemahaman sebelum kita berangkat haji. Betul. Nah untuk penjelasan haji sendiri nih Pak, kira-kira ada berapa sih jenis haji yang perlu kita ketahui dan pahami? Oh baik, untuk haji Alhamdulillah untuk pemerintah sudah menyediakan diantaranya haji reguler, kemudian haji khusus. Ini masyarakat bisa menyebutnya bisa ONH plus ini Prof biasanya menyebutnya, tapi terkenal ada haji khusus ya, dan juga ada haji foroda atau biasa disebut dengan mujamalah. Nah, jadi ada 3. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mengetahui ya jenis-jenis haji. Nah, kita juga ingin tahu nih Pak perbedaan dari jenis-jenis haji tersebut. Ya, baik. Untuk reguler ini perbedaannya tentu pertama dari waiting list atau masa tunggu, Prof. Jadi kalau yang reguler ini ya rata-rata antara 25 sampai 30 tahun ya. Kemudian kalau haji khusus ini antara 5 sampai 7 tahun. Kemudian yang furoda langsung berangkat. Itu yang tertarik tuh yang reguler lama juga ya. Ya. Tapi jangan mengendorkan niat haji. Betul. Kalau di Malaysia malah 50 sampai 75 tahun masa tunggunya. Betul. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Nah, perbedaannya juga tentang tentu biaya. Nah, jadi kalau haji reguler ini totalnya sekitar 93 juta, yang menjadi dibayarkan oleh calon jamaah itu sekitar 56 juta, dan ditanggung oleh pemerintah sekitar 37 juta, gitu Mbak. Dan juga perbedaan yang lain tentu fasilitas yang diberikan, gitu Mbak. Ya. Ternyata banyak sekali ya Pak ya jenis-jenis haji yang perlu kita ketahui sebelum kita berangkat haji. Dan jangan salah pilih gitu. Tapi kalau memang uang banyak, kemudian juga kesehatan dan sebagainya, mau reguler, mau plus, maupun haji furoda atau mau jamalah, menurut saya daftar saja. Ya, karena umur kita kan nggak ada yang tahu. Termasuk MC, termasuk pemandu, ini saya kira harus segera berangkat. Dan jangan sampai, apalagi kru. Jangan sampai salah pilih travel mungkin ya. Betul. Oke, mungkin perlu kita tahu Pak, kira-kira berapa sih Pak kuota khusus yang disiapkan untuk jemaah haji di negara kita ini, Indonesia? Kuota ya, Alhamdulillah. Untuk kuota untuk haji khusus itu, kalau untuk reguler itu sekitar 221.000 ya. Alhamdulillah kemarin atas lobby itu dari yang tahun 2024 ya. 2024 itu kita mendapatkan dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia itu
221.000, tapi atas lobby Pak Menteri Agama beserta Pak Presiden itu kita mendapatkan tambahan 20.000, jadi total 241.000 gitu Mbak. Untuk yang reguler. Untuk yang haji khusus itu sesuai dengan undang-undang itu 8% dari kuota haji reguler. Jadi sekitar 17.680. Ditambah 10 ribuan gitu Mbak. Itu lebih besar yang reguler ya Pak ya? Ya, Ya. tentu. Kan antrinya mereka panjang. Ya. Oke, tadi kan kita sudah tahu ya jenis-jenis haji yang tadi disebutkan di awal. Nah, kita ingin tahu juga nih Pak keunggulan dari haji reguler itu di Baik. tahun 2024 pastinya ya Pak. Ya, Ya. ada beberapa keunggulan ya, dan ini menurut saya terobosan dan inovasi yang luar biasa Oleh pemerintah. oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama ya. Yang pertama, layanan fast track. Nah, maksudnya tanpa antri dicek imigrasi. Ya, apa? Jadi dipercepat itu. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya diberlakukan ini, waduh lama sekali ya Pak ya. Nah, ini istilahnya itu layanan fast track. Ya, dan di mana itu? Di 3 embarkasi, Soekarno-Hatta Banten, Adi Sumarmo Solo, dan Juanda Surabaya. Luar biasa itu pemerintah kita. Yang kedua, catering full selama di Mekah itu disiapkan 17.492.983 box. Masya Allah. Luar biasa tuh. Ya, dijamin 4 sehat 5 kenyang ya. Ya. Kemudian di Madinah coba lebih banyak lagi, 5 juta box. Jadi nggak mudah itu mengelola haji itu. Ya, orang kalau hanya pendekatannya mengkritik dan perspektif politik ya susah. Kita harus tahu, karena itu sengaja dunia kampus harus mempelajari ya. Dan juga tentu semangat kita hanya 2 hal. Pertama perbaikan, dan 2 tentu untuk kebaikan. Yang ketiga, pra puncak dan pasca Armuzna itu Arafah, Muzdalifah dan Mina itu 1,7 juta box. Jadi totalnya pemerintah itu mengurus jamaah haji itu dalam hal bab makanan yang diukur dengan ukuran box gitu ya, 24.192.983 itu tahun 2024. Yang ketiga, ada kuota tambahan 20.000 atas lobi Presiden dan Bapak Menteri Agama. Luar biasa. Selaku pribadi dan juga Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Menteri Agama Gusmen yang telah luar biasa. Ya, mudahan ini bagian dari jariah amal kebaikan beliau-beliau. Dan yang keempat, kebijakan murur terencana dan sistematis, yaitu pergerakan jamaah dari Arafah usai wukuf menuju Muzdalifah langsung melintas tanpa turun menuju Mina untuk menghindari penumpukan atau accident seperti kejadian tahun sebelumnya. Jadi ketika beres wukuf di Arafah itu dengan kebijakan murur ini cuma lewat doang. Nah, terutama itu menolong untuk mereka-mereka yang lansia. Dan ini fikih terobosan yang luar biasa ya. Itu antara lain keunggulannya. Oke, mungkin keunggulannya sudah banyak sekali ya Pak. Oh iya, iya. Nah, kira-kira berapa sih Pak biaya perjalanan haji tahun 2024? Mungkin ada nanti teman-teman kita yang ingin berangkat haji iya. untuk menjadi gambaran gitu. Ya. Jadi gini Pak, kalau untuk yang haji khusus itu tentu ada yang yang standar dan juga ada yang premium ya Pak ya. Dan umumnya itu antara 13.000 sampai 20.000 dolar gitu Mbak. Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar antara 150 sampai 300 juta begitu Mbak. Tergantung fasilitas. Tergantung fasilitas ya, ya Pak ya. Nah, untuk jumlah jamaahnya berapa persen nih kira-kira Pak untuk di tahun 2024 ini? Ya, kalau untuk jamaah haji khusus itu memang aturannya sesuai dengan undang-undang Mbak, itu 8% dari haji reguler Mbak. Jadi seandainya nanti 2025 mendapatkan kuota lebih banyak, tentu haji khusus juga akan lebih banyak. Dan GEM mengelola baik haji khusus, reguler maupun yang proda ya. Untuk GEM sementara baru ini baru umroh sama haji khusus. Untuk reguler kita ke pemerintah atau ke KPIH yang ada, KPIHU. Baik. Kan kita nih sering mendengar yang namanya istitohah gitu ya, Yeah. Prof ya. Istitoah. Mungkin bisa dijelaskan itu apa sih? Ya, Istitoah? baik. Istitoah itu saya tambahkan ya, di sini ada 4 yang harus dipertimbangkan.
Istitoah itu kemampuan diri ya. Pertama kemampuan fisik, jasmani dan rohani. Ya. Bahkan kalau sudah tidak ada fisik dan rohaninya, kata Anwar meninggal itu masih bisa haji dengan cara dibadal. Dibadalkan. Ya. Dan game itu biasa menangani itu. Ya, nanti bisa. orang yang dipercaya itu membadalkan ya, menggantikan ya dari karena satu dan hal tadi, khususnya yang sudah tidak ada. Yang kedua kemampuan bekal harta, itu penting sekali ya. Kemudian yang ketiga perbekalan ilmu. Ya, jangan sampai punya uang tapi pas ditanya ibu bapak sudah toab, sudah di mana toabnya? Di Madinah. Itu berarti tidak tahu ilmunya. Ambil mikotnya salah, Bro. Ya, ambil mikotnya salah. Toab tuh hanya ada di Masjidil Haram. Dan yang keempat ini yang harus diantisipasi. Istitoah karena situasi keamanan yang memungkinkan. Karena itu kita doakan ya, kawasan Timur Tengah jangan terus melebar, eskalasi ketidakamanannya, karena ini bisa berdampak. Iya, berdampak, betul. Kita harus bimbing terus umat kita, doakan ya Allah, mudah-mudahan tragedi yang terjadi di Palestina yang melebar kemana ini segera Allah hentikan aja. Karena apa? Kasihan umat yang mau haji nanti tertunda lagi. Gara-gara COVID saja dikasih senjata makhluk halus, kita tertunda. Berapa ribu Pak ya? Iya. Apalagi senjata. Orang pada ketakutan nanti. Ya, pesawat nggak bisa ngangkut segala itu. Menurut saya istitoah ini harus ditambah kemampuan karena situasi kondisinya memungkinkan atau tidak. Saya kira itu. Oke, tidak hanya materi doang ya Pak ya yang perlu kita siapkan ya. Ya. Juga harus Harus siap. Ya, makanya mumpung sehat-sehat, ganteng-ganteng cantik. Ayo ganteng. Jangan nunggu aki-aki. disegerakan ya Pak. Ya, yang aki-aki juga harus semangat sebab umur mah urusan Allah. Nggak boleh yang namanya ibadah setengah-setengah. Apalagi pemerintah kita yang luar biasa. Saya demi Allah berterima kasih pemerintah, bersyukur pada Allah, berterima kasih Allah yang lansia aja diurus oleh pemerintah. Sekali lagi ada istilah ramah haji lansia. Lansia, betul. Itu hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia ada istilah itu. Terima kasih. Oke. Tadi kan kita sudah mengetahui ya kota haji khusus sebelumnya ya. Ya. Tuh, nanti kita mau tahu nih, Pak. Ada berapa paket dalam haji khusus itu? Ya. Sebenarnya sudah kalau untuk haji khusus ini tergantung travelnya ya, Mbak ya. Ada gold, ada silver dan sebagainya. Tergantung dari memang berbeda-beda tapi intinya tadi yang saya sampaikan jadi kelas standar dan yang premium gitu. Tadi perlu saya tambahkan tadi Mbak terkait Pak Prof tadi penjelasan Mbak-mbak dan kru ya. Alhamdulillah kemarin Game Tour sudah melakukan edukasi Prof itu dengan memasang baliho di beberapa kota diantaranya Cilegon, Serang, Anyer, Merak, kemudian Cikande dan Pandeglang Prof terkait haji muda Prof. Artinya dari pengalaman kemarin pemberangkatan yang tahun 2024 kemarin itu yang lansia tadi Prof, sayang sekali ya, artinya tidak maksimal optimal untuk ke masjid, kemudian karena dia memang kondisi fisik Prof. Jadi kita kemarin melakukan edukasi diantaranya bagaimana yuk kita masyarakat Muslim kita berangkat haji maupun selagi muda. Gitu. Nah, ini cocok. Tahun ini kita kuliah kerja nyatanya di Saudi. Hanya baru uji coba berdua orang. Ke depan mahasiswa yang belum kukerta pun, walaupun dia semester berapa, dinilai sudah kukerta. Bisa saja. Nah karena itu saya ingin coba nanti mahasiswa baru didorong untuk supaya Pak nabung. Jadi nanti pas wisuda, sebelum diwisuda di kampus, diwisuda dulu di depan Ka'bah. Masya Allah. Saya kira ini dua orang loh yang harus diamini ya oleh Crow, oleh mahasiswa anak-anak kami, semua bisa ingin mahasiswa kami ini semua sudah mencium Ka'bah. Jangan hanya mencium istrinya, mencium Ka'bah. Ini penting. Karena itu program haji muda ini rektor sangat amat mendukung. Amin. Nah karena itu program itu saya bunyikan untuk menarik mahasiswa-mahasiswa kami, terlepas dia ikut kuota atau apa, ketika dikaitkan kan wah bangga sekali. Saya pernah itu ya Pak Dir di Masjidil Haram tahun berapa itu di belakang anak muda semua. Saya lihat anak-anak pelajar sanawiyah dari Yordan. Masya Allah dengan seragam
ihram, kain ihramnya. Saya tanya, min aina antum jami'an hadha? Nahnu al-hujjaj min Yordania. Wah, coba kalau umpamanya nahnu min Serang, min Legok Jeruk, min Tangerang, min Pontang, dari Tak-Takan. Ya, saya kira ini gembira sekali. Saya kira ya, Pak. Oke, mungkin boleh bisa dijelaskan Pak bedanya antara paket khusus yang ada dalam haji ini. Oh iya, jadi gini. Untuk game tour, alhamdulillah karena izin kan sudah PPU ya untuk umrohnya, dan untuk haji kita sudah mendapatkan izin ya untuk beberapa tahun yang lalu, namanya PIHK. Untuk perbedaan tentu tadi kalau yang reguler itu dari masa tunggu atau waiting list, kemudian untuk haji khusus ini juga fasilitasnya ya. Kemarin malah alhamdulillah kemarin ada video. Layanan pemerintah juga Prof. Baru tahun ini 2004 kemarin itu bis kita tuh khusus Prof. Jadi game tour haji khusus. Wah, luar biasa ini. Berarti berapa ribu bus yang ditempel stiker. Sehingga pengalaman saya dulu haji reguler tahun 2009 itu nyari bisa rebutan Prof. Antara orang Pakistan, Turki. Aduh, saya kalah Prof. Saya gede-gede, saya kecil-kecil. Sehingga kalau sekarang alhamdulillah sudah dimerekin khusus, sudah ada stikernya Prof. Jadi itu melayani jamaah dari awal sampai akhir. Khusus di Armusna. Khusus ya. Betul. Khusus game gitu. Oh enggak semua Prof. Semua bis yang menuju Arafah, Musdalifah, Mina itu diberikan stiker Prof. Baik. Jadi tertukar ya dia Pak. Ya, jadi tertukar. Salah masuk Prof nanti. Itu perbedaannya tadi ya Pak ya, Ya. antara paket promo sama premium. Ya. Nah, untuk biaya pendaftarannya Pak, berapa tuh? Gimana Mbak supaya terjangkau nih Bro? Jadi untuk di game untuk pendaftarannya tuh 4.500 USD dolar ya. Karena apa? Karena yang 4.000 dolar ya itu sekitar 65 jutaan itu untuk mendapatkan porsi. Nah yang 500 dolar itu untuk administrasi travel gitu Mbak. Jadi keunggulannya lagi adalah ini resmi gitu. Jadi pada saat mendaftar haji khusus itu memang kuota pemerintah gitu Mbak. Jadi artinya begitu daftar di kami persyaratan lengkap ya, itu langsung kami daftarkan ya. Kita kasih jemput bola, kita yang mendaftarkan ya. Jadi jamaah sambil tidur di rumah pun boleh, dan dalam waktu 1 hari atau 2 hari itu sudah keluar nomor porsinya atau bukti pembayaran atau namanya SPPH dari Bank BPS. BPS itu Bank Penerima Setoran. Nah saat ini pemerintah sedang kerjasama dengan bank syariah yang ada di Banten khususnya. Gitu Mbak. Oke, untuk game tour sendiri nih Pak, sejak kapan sudah disahkan oleh PIHK? Oh, alhamdulillah. Kalau game ada beberapa, bukan hanya game ya, di Kota Serang ada beberapa, di antaranya RSA ya, Rahmatullah Semesta Alam juga sudah mendapatkan, dan travel-travel yang lain. Untuk game alhamdulillah sudah beberapa tahun yang lalu sudah mendapatkan. Kalau untuk yang PPU sudah lama Mbak, 2016 atau 2020 sudah mendapatkan izin. Sudah terjamin ya Pak ya? Amanah insya Allah. Betul. Tadi Pak yang dari jenis haji khusus itu kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Nah di sini kelebihan dari haji khusus itu apa nih Pak? Haji khusus? Wah, tentu yang namanya khusus berarti spesial ya Prof? Ya. Jadi kelebihan haji khusus yang dikelola oleh Game Tours ya. Pertama, kuota resmi pemerintah Indonesia. Ya, resmi ya. Kalau kuota resmi Indonesia berarti jangan coba-coba pergi ke Malaysia atas nama Malaysia. Itu bisa ditangkap. Atau Singapura dan sebagainya. Kalau pemerintah itu ya resmi Indonesia. Yang kedua, waktu tunggu 5 sampai 7 tahun. Enggak puluhan tahun ya, Pak. Ya, puluhan tahun ya. Yang ketiga, fasilitas bintang 5 ini jam-jam tour. Jam-jam ya, tour. Langsung jam-jam tour itu depan Ka'bah di Haram dan kalau turun tuh langsung Ka'bah. Untuk tawaf dan sebagainya. Kemudian hotelnya dekat masjid. Ya, ingat ya, iya, Saudi itu Mekah khususnya itu jaraknya nggak semua dekat ya. Kita diupayakan untuk dekatan ya, dekat. Itu. Karena khusus, Bro. Ya, dan alhamdulillah saya udah melakukan hal ini karena diajak oleh Game Tour. Kemudian maktabnya very important person dekat dengan jamarat. Tempat ngelempar
Lempar Ya, jamarat jumrah. itu kategorinya maktab VIP, VIP. Kemudian berikutnya fasilitas dan pelayanan bus yang tadi itu, berstiker game tour. Tadi Ya, itu. supaya tidak keliru antara Serang dengan Sudan misalnya. Berikutnya travel resmi berizin PIHK. Kita sudah hati-hati sekali. Kita tidak ingin orang berangkat ke bandara tahu-tahu buter lagi. Itu namanya pembohongan. Cuman terdapat program city tour. Wah, jadi luar biasa di game ini. Jadi ketika di Mekah itu bisa jalan-jalan, tentu tidak mengganggu jadwal yang sudah terencana ya. Kemana antara lain Gua Hiro misalnya. Kemudian tempat bersama Gua Thur dan seterusnya. Ini penting sekali untuk mempelajari sejarah. Kemudian bimbingan manasik sesuai sunnah Nabi di Indonesia dan Saudi. Ya. Kemudian dibimbing langsung oleh pembimbing yang profesional dan bersertifikat. Mutawib yang senior, ya salah satu di antaranya saya. Ya, nah karena saya yang diminta oleh beliau, saya juga mengajak ke game tour, coba buat contoh video khusus haji tamatu misalnya. Produk game, haji ifrad, produk game, produk game, kiron. Nanti kita kerjasama dengan anak-anak mahasiswa yang seluruhnya yang ketika masuk bimbingan manasik haji itu cukup di setel itu dulu, baru praktek. Nah ini mungkin betul. Edukasi. Nah ini setelah podcast itu untuk coba dibuatkan. Saya kira itu. Oke. Lalu untuk biaya pelunasannya mungkin Prof atau Pak bisa dijelaskan mungkin? Atau hanya bisa pembayaran tunai atau bagaimana? Oh ya, pelunasan penting nih Prof. Ya penting. Kalau nggak lunas nggak apa. Untuk pelunasan. Jangan kan pergi ke Mekah ya, ke Surabayanya kurang ongkos nggak bisa. Diturunkan jalan. Untuk pelunasan tentu kita nggak bisa tentukan sekarang gitu ya. Tentu kita hanya perkiraan gitu ya, perkiraan atau prediksi. Karena nanti kan biaya itu ditentukan nanti saat berangkat. Contoh misalnya berangkat 6 tahun. Berarti 2030 baru akan diumumkan oleh pemerintah. Biaya untuk pelunasan seperti yang reguler juga. Disesuaikan dengan kondisi dolar saat itu ya. Betul. Jadi nanti akan diumumkan, tapi berkisar antara tadi itu 14.000 USD. Itu tergantung paket-paket yang ada gitu ya. Mungkin tadi kan Profesor sempat menjelaskan karena di luar haji itu ada perjalanan-perjalanan di luar beribadahan city tour. Oh, city tour, Prof. Nah, tertarik, mungkin Prof. Kira-kira ada targetnya atau bagaimana itu? Untuk city tour, game ini percayakanlah. Pembimbing ibadah ada, apalagi city tour. Saya paling senang itu. Sekarang lagi ini, Prof. Di Taif. Taif itu tempat perkebunan yang hijau rano. Puncaknya Arab Saudi ya, Prof. Kan di sana semua serba gersang, tapi ternyata subur, Mak. Ya, yang dulu Rasulullah berdakwah itu dilempari kotoran. Jadi saya memang seluruh mahasiswa UIN dari sekarang harus punya paspor. Ya, sebab kalau berpikirnya mendunia lah. Masa orang mahasiswa UIN apalagi yang pasca nggak punya paspor. Ini menurut saya prihatin sekali bagaimana bergaul internasional. Bagaimana bisa berhaji, paspor aja nggak ada. Jadi menurut saya ini harus. Ya, saya kira. Berarti selain beribadah kita juga bisa mengeksplor lebih jauh tentang Mekah dan lain sebagainya. Dan sudah dipastikan terjamin aman ya. Aman, insyaallah. Dari kesehatan tadi kan, mulai dari penginapan dan lain sebagainya. Bahkan makan pun sudah. Sudah semuanya, sudah semua. 4 sehat 5 sempurna insyaallah. Kecuali jajan sendiri. Atau buat hadiah. Buat hadiah pulang. Prof, biasanya anak muda senangnya Al-Baik, Prof. Chicken yang terkenal. Itu terkenal banget. Iya itu. Kira-kira selama perjalanan Bapak untuk merintis Game Tours ini, kira-kira ada pengalaman khusus atau menarik gak sih Pak yang perlu diceritakan mungkin? Ya luar biasa ya, menarik. Soalnya begini ya, kami ini sebenarnya berusaha antara kita ini sebagai umat muslim harus bisa lah begitu ya, harus bisa dengan berbagai cara. Ya Prof tadi sudah sampaikan juga. Kadang mengeluh gini Prof. Ya Allah, ke Pak Eji, gimana saya mau umroh, buat ini aja susah, buat ini. Jangan. Kita Allah akan mampukan, benar nggak, Prof? Betul. Kalau Allah akan memilih dan akan memampukan yang terpilih, gitu ya. Contoh saya juga, Prof. Saya dulu haji dapat kontrakan Tower Excel, jadi haji Tower nih, Prof. Jadi dengan cara menabung, gitu, Pak. Jadi artinya menabung,
bukan menggunakan sarana bank manapun. Ya. Tapi Anda juga yang mungkin ini plesetan ya, tapi bukan apa-apalah aja. Ya kalau ingin haji ya ada aja Haji Mansur, halaman tergusur. Ya, itu. Yang susah Haji Tafadol, Bro. Ya. Apa-apa diidol, Bro. Ya, oke. Oke, mungkin aduh asik banget nih Prof. Iya. Kita Iya, ngobrol iya. sampai sudah selesai pertanyaan yang patut kita ulik. Mungkin sebelum kita closing, kira-kira ada nggak sih closing statement atau nasihat atau semangat nih bagian Baik. anak muda Iya, untuk betul. mulai komitmen atau mulai untuk mencoba untuk memberangkatkan? Baik, sebelum itu supaya aman dan tidak terjadi deportasi, ya. Pertama, pastikan memiliki izin resmi sebagai PHK, itu cek di situs Kemenak, datangi langsung kantor travelnya dan pastikan tidak fiktif. Ini administrasinya ya. Administrasi. Yang kedua, jangan tergiur harga murah. Benar. Nah, sebab banyak penipuan. Ya, saya tidak mau terjadi ya setelah ada edukasi melalui media podcast ini. Yang ketiga, jauhi travel dengan sistem MLM atau Ponzi. Nah, itu cenderung penipuan. Hati-hati. Kemudian pastikan jadwal keberangkatan. Yang jelas berangkatnya kemana? Apa hanya ke bandara doang atau ke Surabaya doang? Jangan sampai itu bukan haji dan umroh. Pastikan status visa. Nah, itu ya. Kemudian pertimbangkan fasilitas yang ditawarkan, akomodasinya, transportasinya, konsumsinya, maktab armuznanya dan lain-lain. Nah, pesan saya pertama, mumpung masih muda, para mahasiswa semangat menabung. Betul. Dan daftar kepada travel yang bertanggung jawab. Benar. Yang salah satu diantaranya adalah Gemco. Masya Allah. Dan yang kedua, jangan banyak suuzon karena biaya misalkan. Sebab Allah pasti memampukan. Buktinya apa? Banyak orang yang mampu tapi nggak berangkat. Ya kan? Iya, Buktinya betul, gitu. betul. Tapi banyak orang yang kelihatan belum mampu tapi Allah mampukan. Berangkat. Nah, karena itu sekali lagi optimislah sebagaimana Nabi Ibrahim dialog dengan anaknya kan suruh memanggil untuk haji wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Itu serulah naik haji ya kepada kata Nabi Ibrahim, bagaimana menyerunya? Itu urusan aku kata Allah. Ya. Nah, dulu mah kan nggak ada WA, nggak ada apa. Karena itu harus yakin juga bahwa Allah lah yang maha segalanya. Buktinya sampai sekarang berduyun-duyun bertahun-tahun menunggu. Benar. Itu karena sentuhan dari yang maha kuasa. Makasih. Mungkin dari Bapak kira-kira Ya. closing statement. Saya kira cukup. Terima kasih Prof dan kru dan umat muslim seluruh dunia, khususnya Banten. Kami ikut berdoa dan siap melayani untuk menuju tanah suci. Dan kebetulan besok itu kantor baru, kami mengundang semua kru ya, termasuk ini khususnya ini yang istimewa ini. Ada berapa nih? 4, 6 ya. Diundang di beliau ya. Ya. Jam berapa itu besok? Jam 4 ya. Iya, jam 4. Jam 4. Nah, selamatan. Nah, selamat tasyakuran. Tasyakuran siap. kantor baru. Siap diundang apa? Ya. Nanti saat apa itu tasyakuran tuh diliput juga. Ya. Nah, tidak dalam bentuk podcast tapi liputan. Luar biasa. Nah, sebab tadi edukasi Iya, tadi iya, iya, dan iya, informasi iya. supaya semakin cerdas lah masyarakat Banten ini, jangan malah ketipu lagi. Saya nggak Iya, tega iya, melihat iya, iya. penderitaan yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Profesor Ya. dan terima kasih Bapak selaku Direktur dari Gym Tours yang sudah bersedia untuk hadir di podcast kami. Terima kasih juga Prof Ya, sudah sama-sama. berbagi ilmu dan pengalamannya. Tentunya asik banget ya teman-teman, kita sudah berbagi materi dan juga banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat. Dan teman-teman jangan ragu, mumpung masih muda kata Profesor, kita harus mulai belajar dan mulai memberikan edukasi dan juga menerima edukasi dari orang lain. Baik. Tentunya dalam perjalanan haji dan lain sebagainya, agar kita memilih haji, travel haji itu yang amanah dan juga yang terjamin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.